Halo sobat anime, di hari yang mendung ini kita gaskan lagi yuk Martial God Asuranya. Udah langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Jufeng mengikuti tes untuk masuk ke dalam sekte Chanwood Pusat, di sini Jufeng yang telah menemukan sebuah batu, di mana di dalam batu tersebut terdapat bendera komandan yang merupakan bendera nomor 1 diperebutkan di dalam tes kali ini. Setelah mendapatkan bendera komandan, di sini Jufeng ya pun mengacir, kabur dan meninggalkan bocah Yuan King di tempat di mana bendera komandan itu ditemukan. Dan untuk bocah Yuan King, wow, doi pun mendapatkan kredit yang membuat dirinya akan diagung-agungkan karena dikira kalau dirinya lah yang telah mendapatkan bendera komandan itu. Dan melihat hal itu membuat gadis Row ia pun heran, hei, bagaimana bisa dia mendapatkannya? Sedangkan untuk para kampret-kampret lainnya yang baru saja datang, mereka tanpa memastikan tentang apa yang terjadi langsung memberikan selamat kepada bocah Yuan itu. Kakak Yuan, selamat. Kami ucapkan selamat karena kau telah mendapatkan bendera komandan. Itu adalah hadiah terbesar yang paling ditunggu-tunggu. Dan untuk bocah Yuan King, tanpa rasa malu sedikit pun, ia pun menerima semua penghormatan itu. Ya, ini bukan apa-apa. Ini hanyalah kebetulan, ujar bocah Yuan itu. Sedangkan di dalam hati, ya, bagiku, meskipun bendera komandan itu penting, tapi ya, menerima kehormatan ini sungguh sangat bagus untuk diriku. Walaupun ya aku tidak memiliki bendera itu, tapi ya kredit ini yang aku dapatkan diberikan kepadaku, ya sudahlah, aku menerimanya, pikir bocah Yuan itu. Namun untuk para kampret-kampret lainnya, mereka pun bertanya, kakak Yuan, di mana bendera komandannya? Keluarkanlah, biarkan kami melihatnya. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh kampret lainnya. Itu benar. Kami selama ini hanya pernah mendengar soal benda itu dan kami belum pernah melihatnya. Sedangkan untuk bocah Yuan yang memang tidak memiliki bendera komandan, membuatnya beralasan, aku telah menyimpannya. Dan sebenarnya bendera itu biasa saja, ujar bocah Yuan yang ngeles. Sedangkan untuk gadis Row, ia pun curiga, hei, sepertinya ada yang aneh dengan reaksi bocah itu. Dan itu jelas membuat gadis Row, ia pun curiga, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Namun tak lama setelahnya ada seseorang yang memanggilnya, oi Junior Row, selamat karena kau telah mendapatkan bendera jenderal. Dan jelas yang berujar itu adalah Jufeng. Namun di sini melihat ada Jufeng membuat gadis Row ia berujar, Jufeng, apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua pasti perbuatanmu kan? Melihat gadis Row yang sepertinya tahu membuat Jufeng ia berujar, sepertinya aku memang tidak bisa menyembunyikan apapun dari dirimu ya. Dan sekarang ayo ikutlah dengan diriku, aku akan menunjukkan sesuatu kepada dirimu. Dan benar saja, kini Jufeng ya pun pergi bersama dengan gadis Row. Mereka pergi ke semak-semak, bukan untuk diam-diam, tapi di sini Jufeng menunjukkan bendera komandan yang telah ia dapatkan. Junior Row, lihatlah, kau tahu benda apa ini kan? Apa itu bendera komandan? Tanya gadis Row. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Kau sengaja memberikan kehormatan itu kepada bocah Yuan itu? Tanya gadis Row. Ya, aku sengaja melakukannya. Namun untuk kebenarannya, akulah yang memiliki bendera komandan ini. Dan semua keuntungannya tetap akan ada di tanganku. Hei, mendengar alasan yang aneh itu membuatnya bertanya, lantas kenapa kau melakukan ini semua? Memberikan kredit-kredit itu kepada bocah Yuan? Tanya gadis Row. Kau akan tahu nanti saat waktunya telah tiba, sambut dari Jufeng. Dan di sini Jufeng ia juga berujar, ayo, kita sudah mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Maka dari itu ya, tidak perlu lagi kita mojok di semak-semak ini, ujar dari Jufeng. Dan benar saja, kini mereka berdua pun kembali menemui para tetua. Dan di sini mereka, Jufeng dan juga gadis Row, langsung disambut oleh para murid-murid dan juga anggota sekte Chanwood dan juga Ascension. Tapi ya cuman gadis Row aja yang dikerubungi. Sedangkan untuk Jufeng, ya gitulah. Siapa yang tertarik sama biji gitu kan? Waduh. Ya,
Namun untuk Master Sekte yaitu Pak Tua Shi, hanya dia saja yang menghampiri Chu Feng dan ia juga berujar, selamat Chu Feng, kau telah masuk ke dalam Sekte Chanwut Pusat. Walaupun ya aku akan mencoba untuk membantu dirimu, melindungimu selama ada di dalam sekte. Tapi ya tetap saja kau harus berjuang untuk melindungi dirimu sendiri. Dan kau juga harus berhati-hati dan jangan suka memprovokasi orang lain. Baik, sambut dari Chu Feng. Di sini Master Shi ia juga berujar, Chu Feng, selain mengandalkan kekuatan dari Chanwut Selatan, kau juga dapat mengandalkan murid-murid dari Sekte Ascension. Ya, walaupun ya aku juga tidak menjamin kalau mereka akan mau melindungimu sepenuhnya. Namun ya selama kau berhubungan baik dengan Nona Rao, seharusnya Sekte Ascension mereka akan melindungi dirimu. Ujar dari Master Shi yang membuat Chu Feng berujar, Master Shi, kau bercanda kan? Kan jelas aku lebih kuat daripada mereka, ujar dari Chu Feng. Ya kau benar sih, tapi ya tetap saja mau bagaimanapun Nona Rao itu kan dia juga luar biasa, ujar Master Shi. Namun di sela-sela pembicaraan itu ada seseorang yang datang dan berujar kalau bendera komandan telah ditemukan dan orang yang menemukannya adalah bocah yang bernama Yuan King. Hei, mendengar hal itu, di sini Master Shi ya pun sedikit ternotis. Namun di sini Chu Feng ia berujar, Master Shi, jangan khawatir. Cobalah kau periksa dulu isi kantong ini. Dan begitu dilihat, isinya adalah sempak ragil. Waduh, tidak, ternyata isinya adalah bendera komandan yang membuat Master Shi matanya langsung melotot kayak abis nemu duit ceban. Waduh, ya Chu Feng, kau benar-benar sangat hebat. Namun melihat ekspresi dari Master Shi membuat Chu Feng ya pun sedikit khawatir karena ia takut rencananya bakal ketahuan melihat ekspresi Master Shi yang memang tidak dapat ditutupi kebahagiaannya. Waduh, dan itu membuat Master Shi ia berujar, Chu Feng, jangan-jangan kau berencanakan sesuatu ya? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Chu Feng. Senior Shi, tidak lama lagi aku akan membuat bocah Yuan King itu ia kehilangan segalanya. Dan cepat atau lambat Sekte Chanwut ini akan kita kuasai, ujar dari Chu Feng yang membuat Master Shi ia berujar kalau Chu Feng ia benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Dan tak lama setelahnya kini rombongan dari Sekte Ascension mereka pun datang, di mana Master Sekte ia berujar, bocah yang bernama Yuan King itu dia sungguh sangat luar biasa. Dan sepertinya Sekte Orient mereka akan memamerkan dirinya dan tidak akan lama lagi mereka akan bertindak tidak hormat kepada kita semua, ujar Pak Tua itu. Namun untuk Master Shi, doi berujar, ya mereka akan tenggelam dalam kebahagiaan karena hal ini, akan tetapi mereka juga akan semakin dekat dengan akhir kejayaan mereka, ujar dari Master Shi yang membuat Master Sekte Ascension ini bingung. Lah, apa-apaan ini? Gak ngerti, waduh. Sedangkan untuk gadis Rao, doi berujar, Chu Feng, setelah memasuki Gunung Chanwut, bergabunglah kau dengan divisi Ascension bersama diriku, ujar gadis Rao yang membuat Chu Feng ia bingung. Hei, divisi Ascension? Apa itu? Sini Master Shi ia berujar kalau di murid inti Sekte Ascension mereka diizinkan untuk membangun sebuah organisasi kekuatan. Akan tetapi apapun bentuknya ya mereka masihlah bagian dari Sekte Chanwut Pusat ini. Dan untuk divisi Ascension mereka adalah organisasi kekuatan yang didirikan oleh murid-murid inti yang berasal dari Sekte Ascension. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Master Sekte Ascension, di mana doi berujar kalau saat ini divisi Ascension dipimpin oleh seorang murid yang bernama Long Cheng Yi, di mana saat ini divisi Ascension merupakan satu dari 10 cabang divisi terkuat yang ada di wilayah Sekte Chanwut. Cabang aliansi, ya ini mirip sekali dengan apa yang ada di Sekte Asut Dragon dulu, pikir dari Chu Feng. Namun atas permintaan dari Master Sekte Shi, di sini Chu Feng ia pun bersedia untuk bergabung. Baiklah, aku bersedia untuk bergabung dengan divisi Ascension, sambut dari Chu Feng. Mendengar hal itu membuat rasa syukur bagi Master tua ini. Bagus. Bergabungnya Chu Feng ke dalam divisi Ascension, itu merupakan suatu berkah anugerah bagi sekte kami, ujar Pak tua itu. Dan kini Chu Feng ia pun masuk ke dalam wilayah milik Sekte Chanwut Pusat, di mana ternyata setiap murid diberikan sejumlah wilayah dan juga rumah untuk ditinggali.
Dan untuk seragam baru, di sini Chu Feng, seragam sekte ya, ini cocok untuk aku pakai. Namun yang menjadi masalahnya adalah, topi milik sekte Canut ini yang terlihat cukup burik, yang membuat Chu Feng ogah untuk dapat memakainya. Siapa sih yang mendesain topi ini? Aku tidak mau memakainya, ujar dari Chu Feng. Namun tak lama setelahnya, Chu Feng pun kedatangan tamu. Dan begitu Chu Feng melihat keluar ruangan, ternyata yang datang adalah para senior-seniornya yang berasal dari cabang selatan. Ternyata 3 orang senior. Silakan masuk, ujar dari Chu Feng. Dan di dalam ruangan, kini para senior-seniornya itu yang berasal dari cabang selatan. Mereka berujar, Chu Feng, saat ini murid yang berasal dari Canut Selatan terdiri dari 22 orang. Dan kita semua saling bertetanggaan. Dan itu ini akan sangat mudah untuk kita saling menjaga satu sama lain, ujar gadis senior Bohai ini. Namun di sini gadis Bohai ini berujar, Junior Chu, sebenarnya kami datang ke sini karena ada hubungannya dengan divisi 3 hutan. Dan aku khawatir ini akan merepotkanmu, tapi jika kau keberatan kau bisa melupakan soal hal ini, ujar senior Duhai itu. Namun di sini Chu Feng berujar, senior Wang, kita merupakan sama-sama murid dari cabang selatan, dan sebagai sesama anggota kita juga harus saling membantu satu sama lain. Dan selama itu dalam batas kemampuanku, aku akan membantumu, ujar dari Chu Feng. Mendengar hal itu membuat gadis ini berujar, Junior Chu, aku dengar kalau kau akan bergabung dengan divisi Ascension yang didirikan oleh sekte Ascension, bukan? Hal itu pun dibenarkan oleh Chu Feng. Jadi begini Junior Chu, mohon bantu kami, beritahulah kepada Junior Rou, apakah kami diperbolehkan untuk bergabung dengan divisi Ascension bersama-sama, ujar senior Duhai itu, yang membuat Chu Feng paham sepertinya ada sesuatu. Dan itu membuat Chu Feng bertanya, senior, sebenarnya ada masalah apa yang sedang kalian hadapi, tanya dari Chu Feng. Begini Chu Feng, sekte Canut Selatan kita ini sangat kurang dihargai di segala penjuru Canut Pusat ini. Dan tanpa adanya divisi yang kuat, maka martabat dari sekte kita ini dapat terinjak-injak. Dan hal itu pun dibenarkan oleh 2 senior lainnya. Benar Junior Chu, kami tahu kalau ini akan sangat sulit, tapi tolong coba tanyakan dulu lah. Mendengar hal itu, di sini Chu Feng pun paham. Jadi kondisinya seperti apa yang kalian alami saat ini untuk para murid-murid yang berasal dari cabang selatan, tanya dari Chu Feng. Dan dengan serentak ketiga senior ini mereka berujar, menyedihkan. Mendengar hal itu membuat Chu Feng tidak terima kalau sekte Canut Selatan harus bernasib menyedihkan. Apakah memang murid dari cabang selatan selalu menyedihkan? Tanya dari Chu Feng. Sambut gadis ini. Doi berujar kalau dulu sebenarnya baik-baik saja. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini keadaan tidak begitu kondusif. Karena memang cabang timur, barat dan juga utara kini mereka telah mendirikan divisi 3 hutan. Selain itu, kini mereka juga mulai menaruh rasa benci dengan cabang selatan. Meskipun diskriminasi yang kami bertiga alami ini tidaklah parah, tapi dibandingkan dengan cabang lainnya, diskriminasi cabang selatan ini sangatlah buruk. Dan hal itu pun dibenarkan oleh senior yang lainnya. Kalau divisi dari sekte-sekte lainnya juga melakukan diskriminasi dan mulai menekan para murid-murid yang berasal dari cabang selatan. Mereka melakukan itu semua hanya karena ingin menunjukkan kalau cabang selatan ini hanyalah sekelas tikus jalanan. Namun untuk divisi Ascension, mereka ada di peringkat 10, dan divisi dari 3 hutan ini mereka ada di peringkat 9, yang artinya mereka tidak jauh berbeda. Maka dari itu, selama kami dapat bergabung dengan divisi Ascension, maka kami percaya orang-orang dari divisi 3 hutan itu mereka tidak akan mengusik kami lagi, ujar gadis ini. Mendengar situasi yang sungguh sangat pelik di sini, Chu Feng pun paham. Maka dari itu ia berujar, baiklah, aku akan memberitahukan hal ini kepada Nona Rou, tapi aku juga tidak bisa menjamin kalau permintaan ini akan disetujui, ujar dari Chu Feng. Di sini Chu Feng juga bertanya, sebelumnya senior, kau mengatakan kalau divisi Ascension ini ada di peringkat 10 dan divisi 3 hutan mereka ada di peringkat 9. Lantas bagaimana dengan 8 divisi lainnya? Di sini gadis senior berujar kalau kekuatan mereka sebenarnya tidaklah begitu kuat. Karena mereka terdiri dari beberapa afiliasi yang bersatu yang membuat kekuatan mereka kini menjadi cukup kuat. Di sini Chu Feng pun paham.
Namun tak lama setelahnya ada seseorang yang mencari Chu Feng dan orang itu adalah gadis Rowu. Ya, kedatangan gadis Rowu langsung disambut oleh 3 orang senior Chu Feng. Bahkan mereka juga memanggil Rowu sebagai senior. Sedangkan untuk gadis Rowu, doi pun tidak peduli dengan 3 orang itu dan berujar, "Chu Feng, kakak dari divisi Ascension, mereka ingin bertemu. Ayo kita pergi." Namun sebelum pergi, di sini Chu Feng ia berujar kalau doi ingin meminta tolong, yaitu doi ingin agar 3 seniornya ini ikut bersama dirinya dapat bergabung dengan divisi Ascension. Dan itu tentu saja membuat gadis Rowu ia pun kesal. Apa? Mereka bertiga? Tidak. Bukan cuma mereka saja, tapi 22 murid lainnya yang berasal dari cabang selatan. Ujar dari Chu Feng. Hei, mendengar permintaan itu membuat gadis Rowu ia kesal. Chu Feng, apakah kau bercanda? Kau kira divisi Ascension itu tempat penampungan apa? Mendengar hal itu membuat Chu Feng ia bertanya, hei, memangnya kenapa? Apa ada yang salah? Tanya dari Chu Feng. Ya, tentu saja salah. Kau harus tahu, divisi Ascension hanya menerima murid-murid dari sekte Ascension. Dan menerima dirimu saja masuk ke dalam divisi kami itu telah merupakan suatu pengecualian. Tapi kau malah berharap memasukkan semua murid cabang selatan. Kau gila. Mendengar hal itu membuat Chu Feng ia pun jadi ogah. Baiklah. Kalau begitu ya tidak ada gunanya aku pergi ke divisi The Ascension bersama dirimu. Kau bisa pergi sendiri, ujar dari Chu Feng. Hei, mendengar hal itu membuat gadis Rowu ia pun kesal. Chu Feng, apa maksudmu? Ya, niatku ya sederhana. Jika aku bergabung dengan divisi Ascension berarti 22 orang murid dari cabang selatan mereka juga harus ikut bergabung bersama diriku. Jika tidak, ya aku tidak akan bergabung dengan divisi Ascensionmu. Sambut dari Chu Feng dengan tegasnya. Dan selesailah alur cerita dari Martial God di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana Chu Feng ya di part selanjutnya akan membuat ulah di divisi Ascension. Sampai-sampai ia harus memancing para tetua sekte untuk muncul. Murid baru udah bikin ulah, waduh edan. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you, bye.